Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aquarius, ini adalah general reading untuk kalian Aquarius Sun Moon Rising ya. Ingat karena ini general reading, jadi ini memang nggak harus resonate dengan semuanya. Ambil yang resonate, kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya nggak resonate, pesannya bukan untuk kalian. Jadi jangan dipaksakan ya, oke. Dan karena ini general reading, jadi energi bisa vice versa ya. Aku sarankan kalian, terutama yang baru datang ke channel ini, untuk baca description box karena di situ keterangannya sudah lengkap ya. Dan kali ini kita akan membahas kira-kira bagaimana sih perasaan orang yang dealing dengan kalian, Aquarius Sun Moon Rising, oke? Kita lihat di sini, kalau yang aku lihat di sini energi yang terlihat dominan di sini, yang dealing di sini selain Aquarius Sun Moon Rising tentunya, itu ada Scorpio, ada Taurus, ada Leo, Sun Moon Rising ya. Kemudian ada Capricorn, ada Aries juga ya. Kemudian ada Virgo, ya Aries cukup kuat di sini, sama ada Sagittarius. Yaitu kira-kira yang terlihat dominan dealing di sini. Ada Libra juga sih kalau aku lihat ya. Oke, itu. Ya, kita langsung saja ke pembacaan yang ada di sini. Kira-kira bagaimana sih perasaan mereka yang dealing dengan kalian Aquarius Sun Moon Rising? Aku sudah ambil dari Oracle Cards buatan aku ya. Di sini untuk melihat perasaan aku biasanya menggunakan Ocean of Emotions ya. Ocean of Emotions ini ada 44 kartu. Lalu aku juga menggunakan The Dust Tipping Oracle yang sama, ada 44 kartu. Dan aku juga menggunakan Life as We Know It Oracle, ada 88 kartu. Oke, kita langsung saja. Di sini I'm disappointed ya, enough katanya. I'm disappointed enough gitu. Kira-kira yang dia katakan, yang mereka katakan ya. Jadi kalau aku lihat di sini sebenarnya mereka itu ingin sekali kembali sama kalian ya. Mereka masih punya perasaan yang besar. Jadi yang bikin mereka disappointed ya, bikin mereka kecewa adalah situasi hubungan kalian yang sedang tidak baik atau tidak bersama. Karena aku di sini melihat ada Prince of Swords, ada Nine of Cups, sama ada Three of Pentacles. Jadi mereka ini ingin sekali rekonsiliasi. Mereka ingin sekali memperbaiki sesuatu yang rusak di antara kalian, yaitu dalam konteks ini yaitu hubungan ya. Mereka masih punya perasaan yang besar sama kalian dan mereka ingin kerjasama untuk memperbaiki hubungan ini. Jadi aku melihat sih ini perasaan mereka masih ingin bersama kalian ya, masih punya perasaan yang besar sama kalian, sayang sama kalian gitu ya. Dan mereka kecewa dengan situasi di antara kalian yang seperti ini. Dan mereka berharap adanya rekonsiliasi. Dan aku merasa di Prince of Swords ini energinya juga akan berlangsung ya. Kalau aku lihat di sini, ini energi saat ini mereka kayak udah yakin untuk melakukan inisiatif ya, berbicara sama kalian, membuka komunikasi gitu. Jadi kemungkinan dalam waktu yang relatif dekat mereka akan membuat inisiatif itu sih kalau aku lihat di sini ya, untuk berbicara sama kalian ya, mungkin musyawarah gitu ya untuk mencapai mufakat gitu, oke? Ya, di sini I'm happy with this situation, do not change. Kalau aku lihat di sini sebenarnya mereka kayak belum bisa melepaskan kalian. Jadi mereka merasa mereka udah bahagia dengan hubungan bersama kalian sebelumnya ini gitu. Dan mereka menginginkan hubungan itu kembali gitu. Jadi mereka berharap hubungan kalian itu kembali seperti dulu, jangan berubah seperti sekarang terpisah kayak gini. Itu yang aku lihat di sini ya. Oke. Nah, di sini ada Eight of Wands, ada The Devil, sama ada The Emperor. Jadi aku melihat kayak orang ini, mereka ini ya, belum rela melepaskan kalian. Dan aku melihat di sini mereka masih punya desire yang besar untuk bersama kalian kembali, untuk mendapatkan kalian kembali ya. Aku melihat kemungkinan akan ada komunikasi dalam waktu yang relatif dekat. Jadi ini kayak energinya itu sedang on the way untuk berkomunikasi ini ya. Kemudian di kartu The Emperor ini aku melihat kayak mereka ini cukup keras ya. Jadi apa yang menjadi keinginannya itu akan diperjuangkan gitu. Jadi orang ini cukup keras sih, cukup tough gitu ya. Mungkin bisa dibilang juga buat sebagian orang kayak keras kepala gitu. Jadi kayak
saat mereka menginginkan sesuatu kayak nggak terlalu peduli dengan pendapat yang lain kayak gitu. Energi yang aku rasakan di The Emperor ini gitu. Jadi cenderung memaksakan apa yang mereka inginkan sih kalau yang aku lihat di sini ya. Oke, kemudian di sini ada kartu I wish you will be mine gitu katanya. Aku berharap kamu akan menjadi milikku gitu. Jadi ini udah obsesi sih, apalagi di sini ada the devil sama ada the emperor gitu ya. Kelihatan desire-nya besar, obsesinya besar. Jadi orang ini jelas sudah terobsesi untuk memanifestasikan kalian ke dalam hidup mereka gitu, mendapatkan kalian. Waduh ya. You are the sweetest. Oke, ya. Jadi mereka melihat kalian itu sudah menjadi sosok yang mungkin terindah selama ini, atau mungkin karena mereka sedang dilanda kasmaran gitu ya, dilanda jatuh cinta, dilanda obsesi, mereka sedang terobsesi sama kalian gitu, entah juga gitu ya. Tapi saat ini mereka berpikir kalian itu adalah yang terindah yang harus mereka wujudkan dalam hidup mereka. Maksudnya kalian itu sesuatu atau seorang yang terindah ya, sesuatu yang terindah yang ingin mereka wujudkan di dalam hidup mereka, yang ingin mereka manifestasikan gitu. Nah ya, mungkin karena ini sedang kasmaran, jatuh cinta, dimabuk cinta gitu ya, dilanda cinta loh, emosi gitu ya, obsesi gitu ya, sehingga cenderung terlihat memaksa gitu ya, gitu, untuk mencapai ini, untuk mendapatkan ini gitu kalau aku lihat di sini ya. Jadi kalau di sini ada Six of Wands sama Six of Pentacles. Di sini juga ada Two of Cups ya. Jadi aku melihat the sweetest ini, you are the sweetest ini ya. Di sini ada Two of Cups. Mereka masih mencintai kalian dan mereka ingin kembali, ingin rekonsiliasi gitu. Itu sih kalau aku lihat di sini. Oke, kemudian aku melihat kayak mereka itu nggak puas dengan ini. Aku melihat dari bottom of the deck ya. Di sini ada Page of Swords, The Hermit, Four of Cups, The Magician, sama Ten of Cups. Jadi aku melihat kayaknya mereka itu mungkin suka stalking kalian atau melihat kalian, atau mereka itu masih fokus nih perhatiannya sama kalian ya, di saat kalian mungkin sedang tidak berkomunikasi atau sedang terpisah gitu ya, sedang jalan masing-masing, sedang punya ruang dan waktu sendiri-sendiri gitu ya. Mereka mungkin fokus memperhatikan kalian, fokus pikirannya sama kalian, dan mereka merasa dan melihat juga realitanya kayak kok mereka nggak bahagia ya sama situasinya yang saat ini, sehingga mereka merasa kayak harus mendapatkan kalian kembali nih ya. Di sini ada The Magician sama ada Ten of Cups. Jadi kayak mereka melihat kalian itu adalah kebahagiaannya. Jadi mereka nggak puas, mereka kecewa dengan keadaan kayak gini, kayak nggak bahagia. Jadi kayak harus meraih kebahagiaan itu kembali, menuju Ten of Cups bahkan ya, memanifestasikan kalian kembali ya, dimana kalian dilihat di mata mereka itu adalah kebahagiaannya gitu ya. Kemudian kita akan buka dari The Dust Tipping Oracle. Di sini ada Mission. Nah, ini yang aku lihat ya. Di sini ada Friendship. Jika seseorang memiliki ikatan soul family denganmu, tidak perlu ikatan DNA atau hukum, hati kalian selalu nyaman satu dengan yang lainnya. Kalian tumbuh dan saling membantu dalam perjalanan spiritual. Genetik bisa mempertemukan soulmate dan karmic. Genetik bisa mempertemukan soulmate atau karmic. Oke. Di sini ada kartu ini ya, aku bacakan pesannya. Kemenangan selalu meminta pengorbanan. Pengorbanan tidak meminta seorang mengabaikan dirinya. Love yourself first. Jangan memberikan pengorbanan untuk sesuatu yang sia-sia. Kemudian ada ini. Di sini ada Six of Wands, di sini ada Success. Ya. Jadi ini sebenarnya dua kartu kesuksesan ya. Maksudnya itu kayak ada yang ingin disukseskan, ada yang ingin diraih gitu ya. Kita bacakan pesannya.
ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi. Mengontrol pikiran menjadi kunci ya. Ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan dalam hidupnya, apakah hal itu juga yang membuatnya bahagia? Pastikan bukan sekedar menghilangkan dahaga pada obsesi. Mengontrol pikiran menjadi kunci. Seperti yang aku bilang, orang ini sepertinya sudah terobsesi untuk mewujudkan kalian ya, mewujudkan Ten of Cups bersama kalian ya, untuk bersama kalian kembali gitu. Jadi orang ini sudah rela nih untuk memberikan pengorbanannya gitu ya, yang harus diwaspadai gitu ya, bahwa ini memang benar-benar yang mereka inginkan gitu ya, bukan sekedar kayak itu tadi mengejar obsesi aja, bukan sekedar terobsesi ya, memuaskan dahaga pada obsesi, bukan sekedar itu, karena takutnya kalau hanya sekedar terobsesi gitu ya, pengorbanan yang dilakukan sudah besar gitu ya, tapi begitu itu sudah didapatkan ternyata situasinya nggak seperti yang diekspektasikan gitu loh, perasaannya nggak seperti yang diekspektasikan sebelumnya gitu. Jadi intinya sih, kalaupun kalian bersama, pastikan hubungan ini itu masih cukup sehat untuk semua pihak gitu loh ya. Jadi bukan sekedar hanya terobsesi untuk mendapatkan, tetapi tidak memikirkan sebenarnya challenge atau tantangan dalam hubungan itu seperti apa. Apakah sudah dapat jawabannya? Karena kalau cuma sekedar dipaksakan tapi belum dapat jawabannya, takutnya hubungan ini kalaupun bersama, maksudnya hubungan ini bisa diwujudkan, kalian bisa rekonsiliasi, tapi nggak berjalan baik gitu loh. Jadi itu yang membedakan antara membuat keputusan yang rasional, yang bijaksana, atau cuman sekedar dikontrol oleh obsesi. Itu yang harus diwaspadai, oke? Nah, ini yang aku lihat di sini gitu. Jangan sampai terjebak pada situasi karmik ya, intinya gitu. Oke. Iya, jadi ya gini gitu loh ya, perasaan ini mungkin besar, kuat, mengikat gitu, tapi pastikan gitu, pertemuan kalian itu tidak hanya berputar pada karmik gitu loh ya, tidak hanya menjadi karmik lah intinya. Makanya itu yang penting kalian punya jawaban atas tantangan hubungan kalian, oke? Karena kan kalian sudah menjalani hubungan ini sebelumnya, makanya ingin rekonsiliasi, artinya sebelumnya sudah terjadi gitu ya, dan kalian sudah tahu tantangan hubungan kalian tuh apa kemarin, sampai akhirnya tidak berhasil gitu. Jadi aku melihat orang ini masih akan berusaha memanifestasikan kalian dalam hidupnya gitu ya. Nah, ini ada voice and intuition. Pertimbangkan suara hati dan intuisi, lawan ketakutan diri. Saatnya mengatakan sudut pandang dengan aksi dan kata-kata. Komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Jadi ada orang yang punya intuisi bahwa ini adalah the one-nya, bahwa ini adalah jawabannya gitu, bahwa dia atau mereka harus mengejar ini gitu. Ada orang yang punya intuisi seperti itu, merasa punya intuisi seperti itu gitu. Jadi makanya aku bilang akan ada komunikasi yang datang di sini gitu. Komunikasi untuk menyelesaikan masalah gitu ya di antara kalian gitu. Jadi komunikasi adalah langkah awal mencapai solusi. Friendship di sini ada kaitannya sama kartu ini nih. Feminine and masculine gitu ya. Melengkapi dan menyempurnakan. Jadi pertemuan kalian bisa melengkapi, bisa menyempurnakan, tetapi kalau tantangan itu tidak dicari jawabannya, takutnya akan ada situasi karmik juga gitu lah di situ, oke? Tantangan itu tadi mungkin juga tantangan tersebut juga menyimpan pesan dari universe sih sebenarnya. Pesan dari universe ya, karena di sini ada caring dan ada kartu ini tadi ya, yang kata-katanya seperti ini nih. Love yourself first, jangan memberikan pengorbanan untuk sesuatu yang sia-sia. Dan ada kartu caring gitu. Jadi dua kartu ini kayak menjelaskan untuk tidak lupa mencintai dirinya sendiri. Maksudnya untuk tidak lupa mencintai dirinya juga gitu loh ya.
pesannya kayak jangan sampai dikontrol oleh obsesi sehingga tidak fair sama diri sendiri. Sekedar memberikan pengorbanan tapi udah gak relevan, sudah tidak fair sama diri sendiri ya. Jadi kayak gak mencintai dirinya juga, kayak gak mencintai dirinya sendiri gitu loh, tapi hanya fokus pada obsesinya gitu. Jangan sampai kayak gitu, maksudnya kayak gitu ya. Kalau aku lihat dalam challenge itu, dalam tantangan hubungan kalian itu ada pesan itu dari universe ya, yang harus kalian atau salah satu pihak ya, atau semua pihak lah ya, pastikan itu sudah dilakukan gitu ya. Karena kalau pelajaran tersebut tidak dilakukan dengan tepat, artinya tidak lulus gitu ya, takutnya nanti akan mendapatkan pola yang sama lagi gitu. Di kemudian hari bisa saja mendapatkan tantangan-tantangan yang sama gitu ya. Kayak mungkin orang kayak menghadapi ujian yang sama karena mungkin ujian yang sebelumnya belum lolos atau belum dianggap lulus gitu, bisa jadi. Oke, kita langsung ke kartu selanjutnya di sini dari Life as We Know It Oracle ya. Oke. Kita ulang. Pengalaman dan luka yang pernah ada selalu memberi kekuatan lebih setelah proses itu berhasil dilalui. Seseorang yang memiliki ketahanan terhadap masalah dan rasa sakit mungkin telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Tidak semua luka dapat menghilang tanpa bekas, tapi selalu ada pelajaran yang bisa diingat dari itu. Ya. Ini ada hubungannya sama kartu pengorbanan ini loh, gitu. Ya. Kebahagiaan dimulai dari mindset seseorang, bagaimana ia berusaha membahagiakan dirinya dengan afirmasi positif. Pemikiran dan keyakinan positif itu yang membantunya menarik abundance dari semesta. Iya, jadi kalau orang berpikir kebahagiaannya bergantung pada seseorang ya, maksudnya ingat bahwa memang betul kebahagiaan itu bisa meningkat atau menurun kualitasnya tergantung dari kita itu dealing sama siapa gitu. Betul sih, tetapi bukan berarti kebahagiaan kita bergantung sama orang lain. Artinya dengan atau tanpa orang tersebut kita udah bisa membangun kebahagiaan itu dalam diri kita gitu. Karena kebahagiaan itu yang relatif stabil ya, itu dimulai dari mindset seseorang. Jadi bagaimana orang itu membangun mindsetnya ya, melihat kebahagiaan itu seperti apa gitu. Jadi dia tidak menggantungkan kebahagiaannya sama orang lain, maksudnya kayak gitu ya. Seperti itu sih. Jadi kayaknya ini bener deh, pesan dari universe itu soal self love di sini. Oke, sempurna itu tentang sudut pandang dalam penilaian. Cinta itu tentang ketulusan rasa dan itulah yang terpenting. Iya. Oke, jadi kayak pesannya semacam, walaupun hubungan ini terlihat tidak sempurna, ya namanya juga sempurna itu sudut pandang gitu ya, sangat relatif. Ada orang yang melihat ketidaksempurnaan itu adalah kesempurnaan ya, maksudnya kesempurnaan itu kelihatan bahwa itu sangat natural gitu loh. Ya balik lagi, ini masalah perspektif ya, sudut pandang. Tapi dalam cinta itu yang penting adalah ketulusan rasa gitu. Seperti itu ya. Oke? Itu saja. Oh ya, dari bottom of the deck di sini juga you drive me crazy. Jadi kayak seperti yang aku bilang, orang ini kayak udah tergila-gila, terobsesi gitu ya. Jadi harus mendapatkan apa yang mereka inginkan gitu ya. Di sini I wanna be happy, I deserve it. Jadi kayak mereka melihat sosok yang mereka ingin raih ini adalah orang yang bisa membuat mereka bahagia. Jadi mereka mau mendapatkan itu, mereka layak mendapatkan kebahagiaannya. Karena kayaknya sekarang mereka itu sedang tidak bahagia dengan hidupnya gitu loh. Ya, nah masalahnya itu adalah mereka kalau menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain ya seperti itu gitu. Wish for forgiveness. Jadi kayak mereka ingin meminta maaf. Ada yang ingin minta maaf, ada yang ingin menyelesaikan masalah di sini gitu ya. Itu aja kalau yang aku lihat di sini. Untuk kalian Aquarius Sun Moon Rising, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aquarius.